Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Sore hari ini, Bincang hari ini kembali hadir untuk bersama Anda semuanya. Bersama saya Denta Aditya untuk sore hari ini kita akan membahas tentang maskulinitas dan pola asuh. Dimana kita tahu bahwa berita mengenai Aki J atau putra dari Ahmad Dhani dan juga Maya Estianty yang juga ternyata menjadi kabar yang luar biasa heboh baik di dunia pertelevisian, kemudian media dimanapun juga menyoroti, dan terutama banyak orang tua yang sekarang ini menjadi mungkin lebih seperti disentil gitu ya ketika punya putra putri yang sudah dibiarkan untuk bisa mengendarai kendaraan pribadinya atau mungkin kendaraan orang tuanya yang ternyata belum memiliki surat izin mengemudi dan sebagainya. Dan ini menjadi PR kita bersama bahwa ternyata pola asuh terhadap anak ini juga menjadikan kita harus juga bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, sore hari ini sudah hadir dua narasumber saya yang ada di Bincang hari ini. Yang pertama saya sapa dulu, ada Pak Agung atau Mas Agung ya, saya sebutnya ya. Mas Agung. Mas Agung Wisnubroto. Selamat sore Mas Agung. Selamat sore Mas. Selamat sore. Beliau adalah konselor laki-laki dari Lembaga Rifka Anissa. Ya. Betul ya. Kemudian yang kedua adalah Pak Nyadi Kasmorejo. Selamat sore Pak Nyadi. Selamat sore. Beliau adalah Ketua 2 Yayasan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, yang kita tahu bahwa beliau-beliau ini adalah sudah cukup lama juga kalau melihat kiprahnya dari Rifka Anissa maupun dari Yayasan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meneriakan bahwa anak juga punya hak untuk diperhatikan. Anak juga punya hak untuk bisa mendapatkan perhatian yang juga diberikan oleh orang tuanya. Nah, seperti apa seharusnya orang tua dan seperti apa seharusnya sikap anak juga untuk sehari ini akan kita perbincangkan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, coba kita tanya dulu nih ke Mas Agung nih mengenai kasus saya nyebutnya Aki J. Menurut Mas Agung seperti apa ini? Ya, paling tidak kalau kemudian kita melihat dari kasus yang terjadi pada Mas Dhani pada anaknya, sebenarnya di sana bisa dilihat bahwa bagaimana kemudian Mas Dhani memiliki konsep tentang dia berperan sebagai ayah itu bisa jadi merupakan salah satu penyebab bagaimana kemudian kejadian sekarang ini bisa dialami oleh anaknya. Putranya gitu ya. Oke. Kalau untuk Pak Nyadi seperti apa Pak melihat kasus Aki J yang sepertinya Yayasan Perlindungan Anak kayaknya sudah lama sekali berkuar-kuar bahwa anak ini juga tidak boleh seperti itu atau tidak boleh mengendarai kendaraannya sendiri sebelum cukup umur. Ya, sebenarnya kami LPA itu sudah lama meneriakkan bahwa belum waktunya anak-anak yang belum waktunya punya SIM itu diberi kewenangan untuk naik kendaraan di jalan umum. Bahkan ketika erupsi Merapi, kita juga banyak kasus-kasus anak-anak Merapi itu yang berboncengan sampai 2 anak yang itu hampir saja menyambar relawan kami waktu di lereng Merapi, Mas. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Dhani ini menurut kami LPA jelas-jelas salah gitu loh. Karena jelas anak baru usia 13 tahun sudah mengendarai mobil di jalan raya lagi, dan lewat jamnya juga sudah bukan jamnya waktunya untuk anak-anak berkeliaran. Jam gitu. Hampir setengah 1, jam 1 dini hari. Artinya gitu ya? ini kan sebenarnya teriak kami sudah lama tidak pernah didengar. Baru saja ketika ini kalau bukan anaknya selebritis, saya yakin tidak akan terjadi demikian heboh gitu. Jadi mumpung kayak bukan ini juga ya, bukan kita mengharap juga seperti ini, tapi ada kasus seperti ini kemudian baru semuanya seperti terkuak ya, luar biasa. Tapi besar. Sebenarnya kalau kita melihat bersama itu memang kemudian sangat dimungkinkan bukan hanya baru terjadi kali ini ya, karena berarti kalau saya boleh melihat di sini ternyata kemudian ada beberapa orang tua yang kemudian masih menganggap bahwa mungkin anak itu adalah sama dengan orang dewasa, tapi anak itu adalah miniatur gitu loh. Tetapi dalam hal-hal yang lain, misalkan kayak kewajiban, tanggung jawab itu kemudian hampir sama dengan apa yang ada pada orang dewasa gitu. Cuma memang secara fisik memang mereka masih anak-anak, sehingga kemudian
interaksi yang terjadi pun adalah interaksi orang dewasa gitu loh. Dimana kemudian kewajiban tanggung jawab itu diberikan tetapi belum pada tataran usia yang tepat gitu loh. Nah, ya saya karena memang gini, bagi sebagian laki-laki kan itu merupakan proses inisiasi ya. Jadi artinya proses pendewasaan itu adalah mungkin bagi mereka dengan belajar dari pengalaman itu adalah sesuatu untuk membantu mereka dewasa gitu loh. Tetapi ya kan ada mungkin cara yang lebih bijak ketika kemudian memberikan pengajaran kepada anak gitu. Nah, di sini kemudian tadi saya bilang di awal seperti yang judul tadi bahwa ternyata maskulin masih mengambil peran gitu dalam skema laki-laki itu, bahwa ya memang cara mendidik anak itu ya seperti ini, saya sebagai seorang ayah dan sebagai laki-laki. Ego laki-laki gitu ya. Punya karena memang sekarang kan posisi Aki J sendiri adalah diasuh oleh Ahmad Dhani atau ayahnya gitu ya, daripada ibunya yang sebenarnya punya peran lebih banyak seperti itu. Ya memang secara psikologis memang Aki J ini belum bisa untuk mengendarai kendaraan yang kalau secara teknik mungkin bisa, tapi emosinya itu jelas masih jauh, karena begitu misalnya ada temannya yang gini aja itu sudah tancap gas. Iya, karena yang berpikir bukan risiko, tetapi aku juga bisa gitu. Jadi sebuah ego juga yang kemudian muncul gitu ya. Baik, kita juga undang pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada di 451666 dan juga yang ada di luar Jogja silahkan bisa bergabung di 0274 451777. Baik, kalau dari Pak Agung dan Pak Nyadi mengenai seharusnya bagaimana sih kemudian orang tua melihat kejadian seperti ini? Apa yang kemudian harus orang tua lakukan terhadap putra-putrinya? Ya, kalau menurut saya, jadi memang bisa dipastikan setiap orang tua itu kan, baik itu ayah atau ibu kan mencintai anaknya. Tetapi kemudian mencintai itu juga bukan berarti memberikan berbagai fasilitas yang justru menjebak si anak gitu loh. Artinya memang mencintai lebih mudah daripada mendisiplinkan diri sendiri untuk bagaimana agar mencintai anak itu sesuai dengan level usianya, gitu kan. Nah, memang banyak faktor yang kemudian membuat orang tua itu memperlakukan anaknya ya mencoba untuk agar diberikan dengan berbagai kemudahan, fasilitas, harapannya agar bisa fokus ke hal tertentu yang diharapkan oleh orang tua, gitu kan. Tetapi paling tidak sebagai orang tua, baik ayah maupun ibu, mereka bisa mengambil peran, meskipun ayah itu biasanya lebih jarang untuk terlibat secara emosional gitu. Artinya sentuhan, kemudian diskusi dari hati ke hati. Nah, itu memang lebih jarang ayah berikan. Lebih banyak ayah kan kemudian dia merasa bahwa saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, maka wujud bentuk tanggung jawab saya sebagai orang tua ya adalah dengan memberikan fasilitas terbaik bagi anak saya, tanpa dibarengi kemudian bahwa anak saya itu juga butuh perhatian secara psikologis dari saya. Nah, biasanya kan seringkali yang memberikan kan itu ibu, karena kan mungkin mereka masih memakai peran-peran yang bahwa ibu yang kemudian secara emosi memenuhi kebutuhan itu, ayah yang secara finansial mencukupi kebutuhan yang lain. Nah, dalam kasus Dhani ini kan dia single parent, jadi dia mau nggak mau kemudian dia harus bisa memenuhi kebutuhan itu tadi kan, juga hak asuh kan ada pada dia, sehingga dia harus bersedia untuk ya belajar menggunakan hatinya untuk memahami anaknya. Jadi peran ganda dari seorang itu konsekuensi itu ya, konsekuensi. Pak Nyadi, gimana? Ya, selama ini memang banyak orang tua yang mengambil jalan pintas dalam kaitannya kebutuhan anak-anak. Jadi misalnya kalau urusan sekolah, itu kan kalau belum waktunya untuk mengendarai motor misalnya atau mobil, itu harusnya kan masih tanggung jawab orang tua bagaimana caranya. Tapi biasanya difasilitasi itu untuk memudahkan dalam artian bagaimana orang tua tidak mengantar. Kita bisa lihat banyak anak SMP yang sudah memakai kendaraan sendiri. Sekolah sudah membuat aturan tidak boleh parkir. Itu kan, tapi kan dititipkan di tetangga sekolah. Nah, ini fakta gitu. Ini kan sekolah sudah mencoba melarang dalam artian dengan aturannya nggak boleh berkendaraan, tetapi orang tua memfasilitasi kemudian parkirnya di tetangga sekolah kan gitu. Ini banyak terjadi demikian. Jadi banyak belum waktunya. Kasus seperti ini cukup banyak sebenarnya ya. Tapi memang tidak banyak kemudian terblow up secara media, karena memang ya ini mungkin 1-2 masyarakat lah yang menjadi korban dan sebagainya. Tapi ketika artis yang kena,
blow up media luar biasa gitu ya. Tapi apakah ini juga ada kaitannya seperti yang disampaikan Mas Agung dan Pak Nyadi tadi mengenai pola asuh berkaitan dengan perceraian juga? Iya. Kalau menurut kami dari LPA, karena kebetulan hampir tiap hari kami tiap minggu itu tidak kurang dari 3 pasangan itu ya berebut anak asuh, anu pengasuhan. Bahkan hari ini kami tiga kasus yang kami sisihkan gitu, karena memang ya biasanya begini, berebut siapa yang punya kewenangan. Bahkan sampai masalah sekolah juga gitu. Antara kedua orang tua itu mencarikan sekolah masing-masing, memilih yang favorit di kotanya ya mungkin, sampai akhirnya anak nggak bisa sekolah. Malah bingung ya anaknya ya? Anaknya bingung. Iya. Mas Agung seperti apa? Ya, jadi memang ini ya, ketika kemudian orang tua itu berpisah, maka ya tantangan bagi orang tua adalah bagaimana kemudian dia tetap bisa membangun kedekatan dengan anak, dia tetap bisa menunjukkan bahwa tidak ada mantan anak ya dalam relasi mereka. Nah, seringkali kemudian rasa kasih sayang itu memang diekspresikan dalam bentuk yang paling mudah diamati adalah sesuatu yang bersifat materi kan. Jadi memberikan berbagai fasilitas dalam rangka untuk menunjukkan bahwa itu adalah ekspresi sayang saya sebagai seorang orang tua. Nah, tetapi kemudian seringkali kemudahan itu kan membuat anak itu menjadi terjebak ya. Jadi dalam perkembangannya kan seseorang itu memiliki psikis dan logika. Artinya bagaimana kemudian kedua hal itu bisa berjalan bersama. Jadi memang pertumbuhan psikis itu bisa jadi lebih lambat daripada pertumbuhan fisiknya. Nah, di situ peran orang tua kemudian bagaimana agar tumbuh kembang anak itu menjadi lebih optimal gitu loh. Nah, seringkali ya yang terlewat dari kasih sayang itu adalah bagaimana kemudian kedua orang tua itu, maksudnya orang tua dan anak itu menyamakan harapan. Ketika kemudian misalkan orang tua memiliki harapan, apakah kemudian harapannya itu realistis dengan harapan si anak gitu. Ketika kemudian orang tua merasa bahwa saya dididik oleh orang tua saya dengan disiplin gitu kan, kemudian saya harus mendidik anak saya dengan disiplin. Bagi saya, orang tua saya mendidik saya belajar dari pengalaman terhadap kegagalan, penderitaan itu membawa saya memahami makna tertentu. Tapi apakah kemudian anak juga memahami hal itu? Sehingga komunikasi menjadi penting bagi orang tua dan anak. Bukan hanya kemudian mereka jalan bareng ke mana gitu berlibur, nggak, tetapi komunikasi ya lebih menyamakan persepsi gitu. Saya sebagai orang tua, kamu sebagai anak, apa yang bisa kita lakukan dalam porsi kita masing-masing. Peran orang tua dan peran anak ya. Berarti memang harus harus jelas dan juga jangan sampai ada ya, istilahnya perebutan dan sebagainya gitu ya. Kalau memang dilihat seperti itu, PR-nya banyak sekali nih soalnya. Apalagi buat mungkin pemirsa ataupun banyak orang yang mengalami kasus perceraian. Nah, tapi mengenai hal itu nanti di segmen yang kedua juga saya pengen tanya nih mengenai apa yang kemudian seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua ketika mereka sudah bercerai. Maksudnya dalam arti bagaimana pola pembagiannya yang baik atau yang benar seperti apa, jangan sampai anak menjadi korban, karena memang kebanyakan sekarang ini anaklah yang menjadi korban ya Pak ya. Oke, pemirsa, nanti kita akan kembali lagi di Bincang hari ini, dan silahkan sekali lagi kita masih undang Anda untuk bisa bergabung di 451666, dan untuk Anda yang ada di luar Jogja silahkan bisa bergabung di 0274 451777. Bincang hari ini akan kembali lagi setelah beberapa yang melewat berikut ini. Ya, selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali bincang hari ini. Untuk sore hari ini kita masih ngobrol tentang maskulinitas dan pola asuh. Ini berkaitan dengan beberapa kasus yang terjadi belakangan ini. Ada Abdul Qadir Jailani atau Aki J, dan juga beberapa kasus mengenai maskulinitas yang ternyata berdampak juga dengan pola asuh atau bagaimana mengasuh anak secara baik dan benar. Dan bersama kami masih ada dengan Mas Agung dan juga Pak Nyadi. Beliau dari yang pertama dari Rifka Anissa dan dari Yayasan Pelindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, yang kedua, ini menyambung tadi segmen yang pertama berkaitan dengan orang tua yang kemudian sudah bercerai. Bagaimana kemudian seharusnya pola penerapan pengasuhan terhadap anak-anaknya? Mas Agung, monggo. Pak ya dulu ya, oke, monggo silakan. Kalau sebelum perceraian itu kami LPA sudah terlibat dalam proses untuk memediasi. Biasanya tidak ada persoalan karena kita jelaskan bahwa orang tua boleh bercerai, tetapi anak tidak boleh menjadi korban.
Nah, kebanyakan kan kalau tidak mulai proses yang mediasi yang benar, ketika anak itu dalam pengasuhan jatuh ke ibu atau ke bapak, itu biasanya nanti konteksnya kesulitan. Mulai ibu misalnya punya hak asuh, itu akan berusaha seperti apa yang dikatakan Mas Agung tadi. Bagaimana caranya dia memberikan kepuasan kepada anaknya dilampiaskan dengan bentuk-bentuk yang kadang-kadang tidak proporsional, supaya anak itu menjadi merasa nyaman bersama dengan ibu, atau sebaliknya. Seperti contohnya juga yang dialami oleh Ahmad Dhani. Bagaimana dia berusaha untuk memberikan layanan, memberikan pada si AKJ ini sehingga melampaui kewajaran yang mestinya diberikan, dalam arti sehingga sampai terjadi kasus ini. Nah, jadi kalau orang tua berpisah mestinya tadi tidak ada bekas anak, yang ada mantan suami, mantan istri, tetapi seorang anak itu berhak bisa tidak ada kesulitan untuk komunikasi kepada ayah atau kepada ibunya, walaupun ibunya sudah berpisah. Tapi faktanya tidak demikian. Kalau sudah berpisah, kami LPA sering terpaksa mendampingi. Jakarta jauh-jauh sampai Jogja hanya kepingin ketemu anaknya, harus ke LPA dulu gitu. Dari Bogor, dari mana? Dari Bandung, Bogor, kemudian dari Kalimantan. Kami terpaksa harus negosiasi dulu dengan pihak keluarga yang ketempatan anak. Ini kan salah satu bentuk bahwa ketidaksiapan orang tua, bahwa menyadari bahwa anak itu bukan sebagai barang atau benda mati gitu ya. Tapi dia punya jiwa, punya hati, emosi dan punya hati ya. Oke, Mas Agung seperti apa? Seringkali kemudian hal yang terlupa ketika kemudian perceraian itu sudah terjadi dan kemudian ada pengasuhan anak, bahwa orang tua itu belum tentu mereka sudah bisa berdamai dengan rasa sakit hati mereka. Artinya selama proses perceraian sampai kemudian akhirnya jatuh keputusan hak asuh anak ada pada siapa, itu suami dan istri itu masih bergulat dengan rasa sakit hati. Nah, disinilah yang kemudian mengambil perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seringkali kemudian laki-laki dengan konsep mereka yang maskulin itu untuk kemudian melampiaskan rasa sakit hati itu melalui bentuk perilaku-perilaku yang cenderung agresif dan destruktif gitu kan. Jadi bagaimana kemudian penyerangan dilakukan? Penyerangan bisa menggunakan anak menggunakan anak atau kemudian menggunakan cara yang lain gitu kan. Menggunakan anak misalnya dengan membangun opini yang bagaimana kemudian agar pasangan itu tampak buruk di mata si anak, sehingga harapannya ketika kemudian anak menjadi tidak percaya atau memiliki pandangan yang negatif tentang ibunya misalnya, itu kemudian akan lebih merasa dekat dengan si ayahnya. Jadi memang laki-laki cenderung mengambil metode-metode yang manipulatif ya, meskipun tidak semua tidak semua, ada kecenderungan seperti itu. Nah, seringkali kemudian mungkin sebaliknya si ibu kan cenderung lebih kemudian misalnya pasif. Nah, bagi laki-laki seringkali kemudian konsep memiliki ini dianggap memiliki sebenarnya dalam pemahaman laki-laki adalah menguasai. Jadi bagaimana kemudian anak itu ada pada kuasa saya, dan ketika kuasa artinya kan properti, jadi kemudian anak itu dikeluarkan dari kemanusiaannya, sehingga sebagai barang bagaimana kemudian saya mampu membuat anak saya itu bahagia. Makanya ya seringkali yang diambil langkahnya adalah dengan memberikan materi-materi gitu kan. Jadi seperti hidup di dalam sangkar emas gitu loh, tetapi secara emosi hampa gitu loh. Nah, mungkin itu yang kemudian terjadi ketika kemudian mereka berpisah gitu loh, seringkali seperti itu. Oke, kita melihat bahwa ternyata ada sisi-sisi maskulin ataupun feminitas juga yang muncul ketika pola asuh ini harus diterapkan kepada si anak gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih mensinergikan antara nilai-nilai maskulinitas dan juga feminitas sendiri dalam pola asuh agar tidak mendominasi satu dengan yang lainnya? Ya, memang tantangan yang berat ya Mas, karena dalam konteks budaya kita memang laki-laki memang dibesarkan dengan ideologi seperti itu. Mulai dari awal sebelum anak itu lahir kan sudah dikonstruksikan kan, atau bahkan ketika nanti anak lahir kan langsung akan berbeda ketika kemudian sebelum lahir itu, ketika tahu jenis kelaminnya laki-laki kan langsung dibelikan mobil-mobilan, langsung pakaiannya pakaian laki-laki, semua kan sudah dikonstruksikan itu secara fisik. Nah, kemudian secara psikis pun akhirnya bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak itu dibangun itu juga akan berbeda gitu. Mungkin bagi anak laki-laki mereka seringkali ketika diasuh itu seringkali kan dinaik turunkan, dilempar-lemparkan kan. Kalau laki-laki, kalau perempuan kan lebih
di ayun-ayun gitu kan, sehingga mengambil peran yang berbeda. Nah, untuk mensinergikan itu ya kemudian mau nggak mau sebenarnya laki-laki juga harus belajar melihat bagaimana kemudian bahwa dia itu juga memiliki sisi yang lain gitu loh, bahwa kemudian dia juga perlu membangun kepekaan gitu kan. Jadi kepekaan itu bisa dibangun salah satunya dengan cara belajar mendengarkan. Jadi apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh anak saya gitu kan, apa yang kemudian menjadi harapan dia, apa yang bisa saya lakukan sebagai orang tua untuk membantu, yuk kita bareng-bareng menuju ke sana. Sehingga model-model disiplin, tetapi disiplin yang asertif gitu loh. Bagaimana kemudian anak itu juga dikenalkan pada tanggung jawab, dikenalkan pada komunikasi yang tidak kalah menang ya menang akhirnya. Jadi bukan dalam konteks kompetisi itu, ya. Tapi jadi lebih harus ada mengalah, ada mendengar dan sebagainya. Ya kita tahu juga kadang-kadang anak laki-laki dari kecil nggak boleh nangis, laki-laki seperti itu juga ya Pak ya. Baik Pak Yadi, seperti apa ini tanggapannya mengenai maskulinitas dan feminitas? Ya, tadi sudah diungkap Mas Agung bahwa misalnya menyangkut disiplin, disiplin itu tidak harus keras kan. Jadi ada tegas, tidak harus keras. Tidak harus keras. Dalam artian gini, hak partisipasi anak kan harus didengar. Nah selama ini itu dikatakan jadi bahwa anak itu dianggap benda. Ya nggak bisa apa-apa. Pokoknya kamu harus kan selama ini seperti ini. Jadi harusnya kan kalau kita sebagai orang tua, kalau anak punya jiwa, anak punya rasa, ya hak partisipasi kita berikan. Dan selama ini itu hilang, sehingga anak itu nggak banyak juga anak menjadi korban kemana orang tua sekolah aja harus favorit ya Mas. Iya. Bahkan ada Mas memaksakan misalnya anaknya harusnya di sekolah LB luar biasa, itu dipaksa harus masuk sekolah reguler, sehingga kelas 1 2 tahun, kelas 2 2 tahun, kelas 3 2 tahun, kelas 4 2 tahun, kelas 6 2 tahun, jadi SD saja 12 tahun. Itu kan pemaksaan. Nah, orang tua sering-sering melakukan pemaksaan terhadap anak karena tadi kemauan menurut egonya berarti ya. Sehingga ada kasus ya yang sangat ketika TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi manut sama mamanya. Ketika sudah lulus disuruh meneruskan perusahaannya apa jawabnya? Kali ini tidak mah. Kan dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sudah menurut sama mamanya. Maka ketika dia lulus disuruh melanjutkan perusahaannya, dari harapan kan akan jadi ini ya. Iya, melestarikan budaya atau perusahaan orang tua ya, gitu ya. Dinasti perusahaan. Tapi enggak mah kali ini tidak mah gitu coba. Karena apa? Sejak dari TK sudah dibangun seperti ini. Nah, mestinya kan harus dibangun sejak awal itu dilihatkan ke psikolog misalnya, anak ini punya kemampuan apa, kemana kecenderungannya. Kita biasanya ke psikolog itu kalau sudah bobrok, sudah bermasalah baru kita tanya psikolog kan. Nah itu persoalan-persoalan yang menyebabkan banyaknya kasus anak, kan kita tidak mau mendeteksi anak kita sebenarnya punya kemampuan apa, bisa apa gitu. Tetapi ketika sudah parah baru dibawa ke psikolog, psikiater, seakan-akan menjadi tumpuan penyelesaian masalah. Iya, pokoknya gongnya baru nanti ke psikiater gitu ya. Iya, biasanya seringkali kalau sudah parah itu juga langsung baru ke sana. Tapi kalau saya boleh menambahkan ini Mas, jadi kemudian memang menjadi orang tua itu sulit ya. Saya bisa membayangkan bagaimana kemudian ya orang tua kan pasti berpikir bahwa ya saya itu juga sudah capek-capek cari duit, mencukupi kebutuhanmu. Apa sih sulitnya kamu kemudian juga melakukan hal yang sebaliknya? Nah sebagai manusia kan memang kita ada pamrih ya, sebagai manusia. Kalau saya bilang nggak ada kecuali yang selevel Nabi gitu, yang ikhlas gitu kan. Orang tua kan juga, iya kan Pak. Jadi saya tuh nggak minta apa-apa. Ya cuma kamu itu sinau yang rajin gitu loh. Jadi kan tetap ada harapan gitu. Minta apa-apa. Nah, tapi gini, kalau kemudian sebenarnya memang apa ya? Kalau dibilang terlambat juga belum ya. Jadi bisa kemudian misalkan orang tua itu dengan mencoba untuk meluangkan misalkan sehari itu ketika sebelum tidur gitu kan. Sebelum tidur itu misalkan ngobrol dengan anak. Kalau yang saya lakukan itu biasanya kalau sebelum tidur itu ya saya sempatkan untuk ya ngobrol dengan anak, cerita cerita ya, kita ngusip alur ngidul gitu kan ya seperti itu. Nah sayangnya kan mungkin sekarang kan tergantikan dengan itu ya, dengan gadget atau dengan barang elektronik yang lebih memudahkan anak itu untuk tidak kemana-mana gitu. Jadi orang tua tetap bisa mengawasi, tetapi nilai edukasinya juga yang orang tua berikan juga cara orang tua gitu loh, itu juga kurang gitu kan. Anak kemudian terjebak pada teknologi tadi kan diam gitu kan, tetapi terus
ya saya membayangkan memang orang tua kan kemudian dia capek gitu kan ya. Ya biar bagi-bagi. Sibuk lah ya, sibuk dengan dunia sendiri gitu ya. Ya tetapi justru yang menarik kan kalau dulu kan ada itu kan. Jadi dongeng sebelum tidur itu kan. Nah mungkin ya cara-cara seperti itu yang tetap bisa digunakan. Justru ketika memang ada teknologi orang tua nggak bisa ya kita lihat bareng gitu kan dengan anak gitu kan. Misalkan lihat dongeng bareng gitu kan. Gambar bareng gitu ya, cerita bersama gitu ya. Tapi kebanyakan atau beberapa orang tua menganggap bahwa ketika si anak sudah difasilitasi ya gadget lah, ya kemudian benda elektronik yang bisa dihubungi setiap waktu, setiap saat, itu adalah bentuk kasih sayang. Dan dalam posisi lain orang tua juga merasa bahwa saya sudah memantau kok anak-anak saya sudah memberikan kasih sayang kok kepada anak-anak saya dengan bentuk yang seperti itu. Kurangkah atau seperti apa seharusnya? Sebenarnya gini Mas, karena orang tua hanya melihat dari sisi kebendaan saja. Bahwa kebutuhan anak sebenarnya bukan hanya kebendaan saja kan gitu. Nah, dan juga gini yang menjadi persoalan adalah bahwa melek media itu perlu. Jadi apa artinya difasilitasi dengan fasilitas yang luar biasa tapi tidak diberi pengertian dengan melek media. Contoh misalnya sekarang kan kita bisa nonton televisi beberapa channel sepuas-puasnya dan banyak banget ya. Ketika anak kita tanya cita-citamu jadi apa, jadi seorang koki, jadi seorang chef ya. Tapi yang ditonton sinetron terus kan mestinya kan harusnya disinkronkan kan kalau misalnya itu yang acara-acara yang terkait dengan itu, tetapi kan kenyataannya anak-anak kita enggak. Maka nggak akan pernah sinkron. Karena apa? Anak kita tidak kita bekali dengan melek media. Nah, jadi bahkan orang tuanya sendiri tidak bisa menggunakan media yang diberikan kan gitu. Nah, ini kan banyak yang sehingga ketika kebobolan lalu wah tak online. Nah, padahal sebenarnya itu akibat ketidaktahuannya kan. Termasuk misalnya sekarang ini kan banyak orang menyalahkan internet misalnya. Padahal internet itu tergantung seperti anak saya fasilitasi internet. Kamu dengan ini bisa berprestasi, kamu dengan ini bisa rusak. Tinggal kamu mau kemana. Ternyata dengan cara demikian, pendampingan yang instan, keduanya bisa berprestasi. Oke, gitu ya. Waduh, luar biasa nih. Mas Agung mau menanggapi dulu nggak? Ini mengenai gadget dan sebagainya. Ya, memang jadi sebenarnya gadget, internet itu kan sesuatu yang sifatnya netral ya. Jadi membantu, memudahkan kita. Tetapi yang paling penting kan orang dibalik perangkat tadi kan. Jadi ya internet itu bisa baik ketika kemudian memang digunakan dengan tujuan yang baik gitu kan. Nah, termasuk gadget tadi kan bisa menjadi baik ketika memang tujuannya digunakan dengan baik. Nah, di situ mungkin fungsi orang tua untuk membantu memahamkan gitu kan. Membantu memahamkan kan orang tua jauh lebih pengalaman kan dari anak. Nah, membantu memahamkan bahwa fungsi utama dari ini adalah untuk ini tadi sesuai dengan yang disepakati tadi misalnya contohnya Bapak tadi kan untuk agar memudahkan memperoleh informasi, terus kemudian untuk berprestasi. Jadi seharusnya memang ada rule of the game-nya dulu sejak awal yang diberikan kepada si anak. Kamu boleh saya fasilitasi ini, tapi harus ini. Kita jelaskan dulu. Dijelaskan dulu gitu ya. Oke, 451-666 dan juga untuk Anda yang ada di luar Yogyakarta, silakan bisa bergabung di 0274-451-777 untuk yang bergabung di bincang hari ini untuk sore hari ini, dan kita masih ngobrol tentang maskulinitas dan pola asuh. Dan untuk Anda jangan kemana-mana yang ingin masih bergabung, silakan kami tunggu atensinya, dan bincang hari ini akan kembali lagi setelah beberapa yang melewat berikut ini masih di bincang hari ini. Dan selamat sore, bincang hari ini masih kembali lagi untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi kita masih undang Anda untuk bisa bergabung di tema kita sore hari ini mengenai maskulinitas dan pola asuh anak di 451-666. Dan juga yang ada di luar daerah Istimewa Yogyakarta, silakan di 0274-451-777. Dan kita masih ngobrol tentang sekali lagi maskulinitas dan pola asuh anak. Bagaimana kita menjadi orang tua yang cukup bijak untuk bisa mengasuh putra-putri kita. Nah, bersama kami ini masih dengan Mas Agung dan juga Pak Nyadi, dan kita masuk ke segmen yang ketiga mengenai rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Ini adalah sebuah kewajiban kalau saya bilang seperti itu ya Pak ya. Apapun keadaannya, apapun kejadiannya, entah orang tua bermasalah ataupun punya masalah, tapi kasih sayang kepada anak harus
wajib dan penuh gitu ya. Tapi kebanyakan ketika orang tua sibuk, orang tua bahkan ada yang bercerai dan sebagainya, selalu ya kemudian dijadikan pola adalah memfasilitasi si anak dengan berlebih bahkan materi. Ya bahkan seperti yang kasus yang tadi juga hampir semua anaknya dikasih mobil loh. Satu mobil apa, satu mobil apa, satu mobil apa, dan itu sepertinya biasa kalau menurut beberapa orang. Ini kalau menurut Bapak seperti apa sih sebenarnya kasih sayang yang sebaiknya diberikan kepada anak? Ya, kasih sayang itu kelekatan, Mas. Jadi kasih sayang itu identik dengan kelekatan, bukan materi. Kelekatan itu rasa di hati dengan si anak itu harus dibangun. Nah inilah yang kalau hanya misalnya contohnya apa? Kalau anak difasilitasi tetapi dia hidupnya tiap hari hanya dengan pembantu atau pengasuhnya, maka ketika dia jatuh itu yang dipanggil bukan mama atau papanya. Yakin pasti yang disebut adalah siapa dia yang mengasuh itu. Nah padahal harusnya orang tua itu kan kelekatannya yang nah maka bagaimana kasih sayang itu, misalnya sedang pergi ke mall, ya itu pembantunya yang disuruh pengasuh disuruh gendong, malah papa mamanya yang menenteng belanjaan. Bagaimana anak bisa lekat punya kasih sayang? Mestinya kan lebih baik yang belanjaannya itu yang membawa pengasuhnya gitu ya. Tapi anak tetap dibawa sendiri. Tapi ya lihat di mall-mall itu gitu. Ya. Itu kan bahwa yang justru yang membawa maka kelekatan tidak ada pada orang tua. Seharusnya adalah misalnya berjalan-jalan di mall atau kemanapun itu justru yang suruh membawa barang adalah katakanlah tadi pengasuhnya. Mumpung dia bisa ketemu dengan itu. Walaupun nanti ketika dia bekerja, katakan Mas Agung tadi, ya memang untuk dia, kita kerja untuk dia. Tetapi ketika sedang bersama itu harusnya dia mengambil peran. Mengayun-ayun dia, menggendong dan sebagainya, itu adalah ya itulah membangun kasih sayang. Bukan ketika di mall atau di mana justru yang membawa tetap pengasuhnya, dia yang nenteng belanjaan, itu salah besar gitu. Soalnya nanti nangis kalau nggak sama pengasuhnya gitu ya. Mas Agung beribun. Iya. Kalau terkait dengan orang tua yang berpisah itu mungkin bisa jadi gini ya. Ini tapi sangat kasuistik. Artinya bisa berbeda dalam konteks rumah tangga yang lain. Bisa jadi kemudian orang tua memberikan fasilitas berlebih itu untuk kemudian kompensasi atas ketidakmampuan mereka memberikan keutuhan rumah tangga. Sehingga penebus rasa bersalah itu adalah dengan kemudian berusaha membahagiakan ya dengan berbagai cara gitu kan. Yang tampak kan tadi dengan kemudian memberikan materi yang dianggap cukup lah gitu kan. Nah, tapi sebelum kemudian mereka khusus untuk orang tua nih, sebelum kemudian orang tua membangun rumah tangga kan mereka memiliki konsep ya, memiliki konsep tentang bagaimana kemudian rumah tangga itu dibangun, termasuk bagaimana kemudian suami dan istri itu berrelasi, bagaimana mereka memainkan peran masing-masing. Nah, dalam konteks laki-laki ini seringkali kan kemudian mereka menganggap bahwa dunia ini keras, dunia ini liar gitu kan, dunia ini sangat kompetitif, sangat tidak bersahabat. Nah, sehingga kemudian nilai yang dia pahami bahwa nilai laki-laki itu harus bertanggung jawab, kan seringkali kemudian sebagai suami dia merasa harus bertanggung jawab menafkahi anaknya dan keluarganya kan. Kemudian ketika dia memiliki anak laki-laki, paling tidak kamu harus paham bahwa besok ketika kamu dewasa kamu harus memainkan peran ini, dan untuk memainkan peran ini secara bagus dan profesional itu maka kamu harus dididik. Nah, didikan yang dipakai kemudian ya cara-cara yang mungkin yang pernah di sosial media itu kan ketika anak kecil diminta untuk lari-lari cuma pakai celana dalam itu di es itu. Iya kan, jadi dalam rangka untuk membuat anak itu menjadi laki-laki yang tegar gitu kan. Oke, gitu ya. Jadi sebuah pola asuh yang kemudian kayak memaksa si anak untuk bisa lebih kuat lagi gitu ya. Baik, ada penelpon yang masuk, ada Mei yang ada di Ketandan. Selamat sore. Selamat sore Ibu Mei. Silakan Ibu dengan pertanyaannya. Bagaimana cara mengasuh anak agar bisa kerja, karena sekarang anak saya itu kelas 2 SD, cowok, dan lingkungan nanti kalau itu kayaknya nggak seperti nggak ada tujuannya gitu loh, cuma meneruskan SMP, SMA cuma seperti itu. Tapi saya ingin besok setelah itu ada dia cita-citanya itu sesuai dengan gimana, apakah harus disiplin banget biar tidak main
Karena kalau sekolah memang saya di Muhammadiyah, jadi pulang sudah jam 1. Terus nanti ada kegiatan-kegiatan itu sebenarnya gimana ya, haknya anak apa tidak. Oke. Mohon maaf Ibu, tadi mengenai cita-cita ataupun harapannya jadi apa? Kalau dia pengen jadi tentara dari dulu, memang mau ditanya lain-lain tetap maunya jadi tentara. Tentara Ibu ya. Baik, itu saja atau ada tambahan lagi? Mungkin kalau biar terkadang kan sekarang apa itu pelajaran kelas SD sama dulu itu udah beda, terus lingkungan juga udah keras. Terkadang anak juga protes, aku kok nggak kayak anak itu, dia boleh main, dia boleh tapi saya pingin ya itu belajarnya kalau istirahatin rumah aja gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak main. Kalau banyak main dia terus ngeyel, terus nanti nggak mau belajar, padahal belajarnya perlu. Sekarang pelajaran banyak banget, nggak seperti dulu gitu loh. Oke. Ya mungkin itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mei. Ini kayaknya luar biasa ini ya. Putranya sudah punya cita-cita yang kayaknya yang teguh, pengen jadi tentara. Tapi apakah harus kemudian dididiknya kedisiplinan terus atau seperti apa, dan bagaimana juga berkaitan dengan bermain ya? Iya, waktu bermain anak. Silahkan Pak. Ya, bermain itu adalah salah satu hak anak. Hak anak ya. Jadi tidak bisa di. Iya, jadi justru kalau tidak boleh bermain, nanti justru resikonya ketika dia besar. Kalau setelah besar baru bermain ya? Iya, itu berbahaya. Jadi justru yang harus adalah bahwa berikan kesempatan dia bermain. Jadi belajar itu ada, dan setiap anak cara belajar itu berbeda dengan anak yang lain. Jangan dipaksakan bahwa belajar itu harus seperti kutu buku. Jadi di depan buku dia belajar gitu. Ada anak yang belajar itu cukup lihat sebentar, kemudian sambil bermain. Dia ada yang anak itu belajar dengan sambil putar musik. Ada anak yang sambil nonton TV juga bisa belajar tanpa nonton TV. Karena itu setiap anak itu sangat individual. Mereka mampu melakukan berinteraksi dengan pelajaran. Sehingga jangan dipaksakan harus seperti ini, harus seperti itu. Karena setiap anak itu unik. Maka yang harus ditemukanali oleh orang tua adalah bagaimana menemukanali tentang pribadi anaknya itu. Sehingga pas dalam memberikan metode memberikan bagaimana pembelajaran kepada anak. Jadi jangan dipaksakan belajar itu harus di kamar nyetuk gitu. Jangan sampai. Anak saya dua-duanya tidak ada yang saya paksa untuk belajar. Dia hanya paling sudah belajar, sudah. Ya sudah, karena tanggung jawab dia. Pokoknya tanggung jawabmu. Kamu sebagai pelajar belajar. Kapan kamu belajar silahkan atur sendiri. Dalam konteks ini kita memberikan pengertian saja bahwa sejak awal kita harus beri pengertian sehingga dia itu mandiri. Kalau nggak boleh bermain, risikonya besar. Karena dia nanti akan maaf, tadi kan sudah menyatakan aku nggak boleh seperti dia bermain dan sebagainya. Protes dia. Karena memang sebagian dari hak anak adalah bermain. Sampai kalau bekerja saja, anak itu nggak boleh bekerjakan misalnya lebih dari 4 jam. Itu pun nggak ada pekerjaan yang membahayakan bagi anak. Misalnya kalau harus bekerja membantu orang tua, itu ada waktu tetap harus belajar, istirahat, bermain itu harus diberikan. Jadi porsi bermain itu harus untuk si anak ya? Diberikan. Tapi kalau dalam kasus ini, si anak kan juga pengen jadi, katakanlah pengen jadi tentara. Jadi tentara itu tidak mesti harus sejak SD sudah harus siap. Iya gitu. Atau mungkin harus mandi, jam 7 belajar. Enggak harus seperti itu ya. Jadi tetap yang namanya disiplin itu tidak identik dengan kekerasan. Dengan itu disiplin adalah bagaimana dia menyadari tanggung jawabnya, kewajibannya dia laksanakan. Gitu. Mungkin tapi kalau untuk orang tua yang kemudian mengingatkan dia bermain terlalu lama gitu ya, terus kemudian diingatkan itu masih boleh ya? Ya wajar lah ya. Adek mau besok mau jadi tentara loh ya, jangan lupa gitu ya. Ada yang mau masuk lagi di 4516666 atau 451777? Belum lagi. Baik, ke Mas Agung nih menanggapi dari. Ada masuk. Baik, selamat sore. Ya, halo. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Agus di Kota Gede. Ibu Agung atau Ibu Agus? Ibu Agus ya. Silakan monggo Ibu. Mau nanya nih, Pak. Anak saya kan SMA. Udah kelas 2. Dia di SMA 3, tapi dia kurang peduli gitu loh sama lingkungan. Sama mamanya, bapaknya, itu gimana caranya ya? Tapi kalau kegiatan sekolah itu semangat banget. Pasti semangat sekali.
Ya gimana ya Pak ya, saya juga sudah saya ayo umpamanya ada kegiatan di kampung, ayo keluar, dia tetap nggak mau, dia tetap di rumah. Tapi kalau kegiatan sekolah itu seneng banget gitu loh. Gimana itu? Baik. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu Agus di Kota Gede. Silahkan tanggapannya Pak Nyadi, monggo. Ya, berarti putra ibu ini nyaman di sekolah gitu. Padahal sebagian anak-anak itu di sekolah tidak nyaman. Dari kajian kami di Lembaga Perlindungan Anak, itu banyak sekolah yang tidak nyaman bagi anak. Tidak nyaman di sekolah gitu ya? Iya. Ketika contoh konkret ketika gurunya tidak hadir, itu di mana anak-anak jam ini kosong karena bapak ibu guru berhalangan hadir, langsung apa? Yes. Berteriak yes gitu iya, ya? itu membuktikan bahwa pelajaran itu sebagai beban bagi anak-anak. Nah, bagaimana menciptakan sekolah yang menjadi nyaman bagi anak-anak tadi? Makanya kalau sebenarnya kalau saya dari ibu bersyukur dia, cuma sekarang yang harus dia bagaimana ada keseimbangan di masyarakat. Nah, mungkin ada sesuatu di masyarakat yang tidak disukai oleh Ananda. Nah, ini yang perlu dikaji juga. Kenapa Ananda tidak senang dengan di lingkungan itu dalam artian misalnya kerja bakti atau apa? Anak saya dulu juga demikian, tapi setelah kita kaji ternyata sekarang alhamdulillah kalau saya nggak bisa datang kerja bakti, kamu yang gantikan bapak bekerja bakti, dia langsung berangkat. Gitu ya? Jadi ada proses yang kita perlu kita padukan. Jadi ibu jangan takut kalau tadi putranya itu sangat senang di sekolah, tapi betul-betul senang di sekolah, bukan di sekolah. Pelarian di sekolah. Ya, gitu bukan pelarian tapi begitu. Jadi harus diimbangkan gitu. Bagaimana polanya kemudian untuk bisa berbicara dengan si anak yang ini kan sudah kelas 2 SMA itu cukup besar ya Pak ya? Ya, sebenarnya kan tadi kalau kita ada kelekatan itu tetap bisa. Artinya yang kuncinya kan ada kelekatan. Kebetulan karena saya sudah berpengalaman untuk kaitan dengan masalah kelekatan ini kan dididik memang sebagai pengasuhan ya, kepengasuhan. Jadi bagaimana kita melakukan, kalau kita baru tegur siapa anak yang katanya itu susah gitu, baru apa kabar gitu, dia akan. Nah, ketika kita punya anak, apa selama ini yang kurang yang kita berikan kepada dia sehingga kok dia misalnya diajak pergi nggak mau. Kalau dia diajak nggak mau, itu harus berarti ada sesuatu yang menyebabkan dia nggak mau. Kalau ya itu yang harus diteliti, dalamnya harus dikaji. Mas Agung monggo menanggapi. Ya, dari telepon ini tadi Bu Mei dan Bu Agus ya. Putranya berbeda ya. Kalau Bu Mei kan anak-anak, kalau masih Bu kelas Agus 2 SD ya, remaja. Tetapi paling tidak gini, meskipun berbeda itu orang tua memang kemudian harus memahami dan harus menyadari, mau nggak mau loh ya, bahwa kita sebagai orang tua memang memiliki rasa khawatir gitu kan. Kita tidak ingin anak kita itu tersakiti, kemudian tidak ingin anak kita besok itu menderita. Makanya kan kemudian seringkali kita meminta anak kita untuk mengikuti kegiatan les tambahan gitu kan. Harapannya agar kemudian ke depan dia lebih bisa berkompetisi kan di dunia yang sangat maskulin ini kan. Nah, tetapi itu tidak menjadi masalah ketika memang mampu dikomitmenkan dengan anak gitu loh. Artinya kemudian anak juga menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap hidupnya besok, dan bahwa hidup itu adalah proses, termasuk apa yang membuat dan melatar belakangi orang tua itu mengharapkan anak untuk melakukan aktivitas tertentu gitu, sehingga anak kemudian merasa memiliki aktivitas itu, dia merasa kemudian termotivasi, oh ya bahwa ini penting buat saya. Saya sekolah itu bukan karena orang tua saya gitu, bukan yang sekolah itu bukan orang tua saya, tetapi saya gitu lah. Nah, selain itu juga yang kemudian sangat efektif adalah ketika orang tua itu juga mampu menjadi role model gitu loh. Ketika kemudian orang tua mengajarkan anak itu untuk tidak marah-marah dalam menyampaikan sesuatu, istilahnya tidak nyente-nyente ya misalkan. Nah, orang tua pun idealnya juga harus mampu menunjukkan hal itu gitu loh. Sehingga kemudian anak itu butuh figur untuk dia mengimitasi gitu loh. Nah, seringkali kemudian makanya anak itu anak merasa orang tuaku nggak valid nih kalau tak jadikan figur gitu kan. Akhirnya dia mencari figur lain. Nah, akan sangat sulit ketika kemudian misalkan Ibu Agus tadi yang misalkan dibandingkan dengan Ibu Mei, ketika kemudian kelekatan dibangun
lebih maksudnya lebih awal dari Ibu Mei. Artinya Ibu Mei mungkin lebih memiliki kesempatan lebih banyak ya karena masih muda ya. Iya, karena kemudian untuk Ibu Agus yang tiba-tiba kemudian ada apa nak gitu kan. Mbok cerita ke ibu atau anak cerita ke bapak gitu. Anak kan juga kruk-kruk, ini kok kenapa? Iya kan. Tiba-tiba SKSD gitu kan. Jadi kemudian memang agak sulit. Tetapi yang khas dari remaja itu bahwa pengaruh teman sebaya itu sangat kuat gitu kan. Artinya kemudian seringkali remaja yang dia ingin dianggap dewasa tetapi belum mampu mengambil tanggung jawab dari konsekuensi perilakunya, sehingga akan sangat kemudian melibatkan orang tua dalam mengasuh mereka gitu kan. Putrinya gitu ya. Oke, baik. Kita akan balik lagi nanti pemirsa, karena bincang hari ini akan masuk segmen yang terakhir atau segmen yang keempat, dan masih ada jeda ataupun waktu untuk Anda bisa bergabung di 451666, dan juga untuk Anda yang ada di luar Jogja silahkan bisa bergabung di 0274 451777. Bincang hari ini akan balik lagi setelah beberapa yang mau lewat berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di bincang hari ini di segmen yang terakhir atau segmen yang keempat, dan sekali lagi masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk bisa bergabung di 451666 dan juga di 0274 451777. Kita masih berbincang mengenai tema kita sore hari ini berkaitan dengan maskulinitas dan pola asuh anak gitu ya. Baik, ini mungkin beberapa menit ini kita coba untuk bisa merangkum yang kita perbincangkan juga untuk sore hari ini. Terus kalau menurut Mas Agung dan juga Pak Nyadi, bagaimana kemudian memberikan tips kepada orang tua agar bisa menerapkan pola asuh yang baik terhadap putra-putrinya, termasuk mengenai bagaimana melekatkan si anak dan orang tua? Oke. Jadi pertama kan terkait dengan anak itu kan seringkali kemudian kita sebagai orang tua itu terkaburkan dengan kasih sayang dan cinta. Artinya kekhawatiran itu kemudian menjadi salah satu motivasi orang tua memberikan banyak hal bagi anaknya. Tetapi ketika kemudian kita berinteraksi dengan anak, jangan lupa bahwa sebenarnya ini kan berbicara tentang anak, bukan tentang kita. Artinya kekhawatiran kita tuh bisa jadi terjadi, tapi bisa jadi tidak, gitu loh. Jadi ini kan tentang hidup anak. Ya kita sebagai orang tua yang melakukan sesuai dengan kapasitas kita sebagai orang tua, membantu seoptimal mungkin. Nah, jebakan yang memang kemudian sering terjadi adalah terkait dengan konteks gengsi dan malu ya. Yang kemudian orang tua itu juga merasa bahwa harus bangga kepada anaknya. Dan kebanggaan itu kan diukur ketika anaknya itu sukses, misalkan secara akademis gitu ya? Kemudian secara materi. Tetapi kebahagiaan itu kan sesuatu yang sifatnya universal. Bisa jadi si anak itu lebih bahagia ketika dia menyukai aktivitas seni, misalnya sosial gitu kan. Dia menyukai fotografi daripada matematika misalnya. Nah, orang tua ya mau nggak mau ketika dia pengen anaknya bahagia, ya itu yang bahagia buat si anak. Jadi bagaimana kemudian anak itu bisa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan terbaik bagi si anak, dan memang itu harus dikomitmenkan dari awal. Artinya bukan kemudian itu berubah-ubah gitu, enggak, tetapi orang tua kan membantu anak untuk dia menemukan apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidupmu gitu kan. Jadi untuk bisa berkomitmen kan dia harus punya kerentek gitu kan. Nah, kerentek itu bisa dibangun tadi misalkan dari komunikasi, kemudian berdialog, dan bentuk-bentuk tukar pikiran dan tukar hati yang lain, daripada kemudian menerapkan aturan yang dibuat oleh orang tua menjadi tidak efektif karena tidak ada komitmen antara orang tua dan anak gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang ideal bagi orang tua, belum tentu kemudian anak merasa ideal. Ya bisa jadi ideal, tetapi cara mengkomunikasikannya itu yang kemudian membuat bahwa anak itu juga perlu memiliki ini gitu kan. Nah, itu yang kemudian perlu dibangun sih. Dan ada banyak cara bagi anak untuk belajar kan. Ada yang kemudian dia lebih memahami secara visual, ada yang kemudian secara audio, atau kemudian harus mempraktekkan langsung gitu kan.
dan bahkan harus mencontoh misalkan gitu kan. Udahlah, nggak usah banyak ngomong, praktiknya mana misalkan gitu. Jadi ya sebagai orang tua mau nggak mau ya harus menyadari perannya bahwa saya sebagai orang tua yang bertanggung jawab bukan hanya terhadap diri saya tapi terhadap anak saya. Oke, jadi harus mengetahui secara benar si anak ini potensinya di mana gitu ya, dan kemudian baru diarahkan ke arah yang memang menjadi kekuatan dari si anak ini gitu ya. Pak Nyadi, monggo silakan. Ya, jadi seperti saya sampaikan pada awal tadi bahwa temu kenali potensi anak kita kalau kita tidak mau salah arah dalam membawa anak kita kemana. Kemudian jangan paksakan anak-anak kita itu seperti kita. Jadi kita kadang-kadang kan orang tua bapak dulu. Pokoknya selalu ini sakti banget itu Pak. Iya, jadi kalau sudah bapak dulu gitu, ya itu sejarah gitu. Anak kita sekarang berbeda. Maka kan kalau kita berkaca pada Rasulullah kan bilang bahwa bekalilah anak-anakmu untuk menghadapi zamannya. Karena dia akan hidup berbeda dengan zamanmu. Jadi maka jangan kita membekali anak kita itu seperti apa yang kita pernah peroleh. Yang baik-baik boleh lah, tetapi dalam konteks ini kita memang harus menyiapkan anak kita untuk menghadapi zamannya yang memang berbeda dengan kita. Karena itu tadi kenali potensinya, kemudian jangan jadikan korban egois atau idealisme dari orang tua. Karena anak punya dunia sendiri, anak punya masa depan sendiri. Kita lebih hanya mengarahkan bagaimana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Oke, jadi orang tua hanya menggiring ya. Menggiring dan juga mengarahkan ke arah yang benar dan juga seperti potensi apa yang kemudian yang dimiliki oleh si anak gitu ya. Pak Nyadi, terima kasih. Mas Agung, terima kasih sudah mampir untuk sore hari ini. Luar biasa berbincang 1 jam tidak kerasa ternyata pemirsa, dan ternyata mudah-mudahan dari yang 1 jam dari yang sebentar sekali ini bisa banyak banget yang bisa kita pelajari, terutama juga kepada kita sebagai calon orang tua, saya sebagai calon orang tua, dan besok mungkin Anda atau mungkin sekarang Anda di posisi sebagai orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bijak, dan bagaimana menjadi seorang pengasuh atau pola asuh apa yang kemudian bisa diterapkan kepada putra-putri kita. Demikian bincang hari ini untuk episode sore hari ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang kita perbincangkan. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kata. Ketemu lagi di bincang hari ini di lain waktu yang tidak kalah menyenangkan daripada hari ini. Kami pamit, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.